Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Lumajang dan juga asal-usul dari nama Lumajang itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Pada masa Kerajaan Kediri abad ke-12, Lumajang yang merupakan wilayah dari Kerajaan Kediri pada masa itu sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara. Dan mereka yang datang itu selain untuk melakukan ritual upacara persembahyangan, juga untuk memperdalam agama Hindu yang pada masa itu berkembang pesat di wilayah Kerajaan Kediri. Lumajang atau Lamajang menjadi sentra agama Hindu pada masa itu, dikarenakan daerah ini berada di lereng Gunung Semeru, yang mana disebutkan di dalam kitab Tantu Pagelaran bahwa Dewa Siwa bersama Dewa Brahma dan Dewa Wisnu memindahkan puncak Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa, yang karena kondisinya pulau tersebut masih terombang-ambing di lautan luas dan sering berguncang, dan kemudian puncak Gunung Mahameru tersebut sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru, yang diyakini sebagai tempat bersemayam para dewa. Dan itulah sebabnya Pura Mandaragiri Semeru Agung yang berada di Lumajang diyakini oleh umat Hindu sebagai pura yang dituakan se-Asia Tenggara, karena diyakini dahulu merupakan tempat persembahyangan yang berada di lereng Gunung Semeru. Pada masa kerajaan Raja Kameswara dari Kerajaan Kediri pada tahun 1182 Masehi, bumi Lumajang atau bumi Lamajang sudah dikenal dan mempunyai arti penting sebagai tempat ritual menuju Gunung Semeru. Dan dalam perkembangannya, di daerah ini juga dikembangkan sentra-sentra keagamaan karena kepentingan ritual para pejabat Kerajaan Kediri, sehingga mereka perlu membuat tempat-tempat yang bisa disinggahi dalam perjalanannya untuk melakukan ritual ke Gunung Semeru. Beberapa peninggalan sejarah banyak diketemukan di Kabupaten Lumajang yang merupakan fakta sejarah, antara lain arca pada, dua arca yang berada di puncak Gunung Semeru sebagai tempat pemujaan. Prasasti Ranu Kumbolo yang menjelaskan bahwa Raja Kameswara dari Kerajaan Kediri merupakan raja yang pertama dan secara resmi mempelopori perjalanan suci pendakian ke puncak Gunung Semeru. Kemudian prasasti Tesirejo, prasasti yang diketemukan di Dusun Tesirejo, Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe, berangkat tahun 1113 Saka atau tahun 1191 Masehi. Dan dari data prasasti ini diperkirakan pada masa kekuasaan Raja Kertajaya dari Kerajaan Daha, sehingga dapat diduga bahwa ada hubungan erat antara Kerajaan Daha dengan daerah Lumajang pasca Raja Kameswara. Prasasti Pasrujambe serta situs-situs tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang seperti situs Gedung Moro di Kecamatan Kunir, situs Candi Gedung Putri di Kecamatan Candipuro yang diperkirakan bekas pura untuk persembahyangan umat Hindu pada masa lalu. Ketika Kerajaan Kediri runtuh dan digantikan dengan munculnya Kerajaan Singosari, maka Lumajang masih tetap menjadi suatu daerah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk raja dan para bangsawan Kerajaan Singosari untuk melakukan ritual persembahyangan di daerah lereng Gunung Semeru tersebut. Waktu terus berlalu, dari Raja Singosari yang pertama hingga Raja Singosari yang keempat, yaitu Rangguwuni atau Wisnuwardana atau yang dikenal dengan Nararya Seminingrat, meletakkan tonggak sejarah baru di bumi Lumajang. Sebagaimana yang tertuang di dalam prasasti Mula Malurung, lempengan ke-7, halaman A, baris 1-3, yang menyebutkan bahwa pada tahun 1177 Saka atau 1255 Masehi, Nararya Kirana dinobatkan sebagai penguasa Lumajang oleh ayahnya Raja Singosari, Nararya Seminingrat.
Dan sejak saat itulah Nararja Kirana sebagai penguasa Lumajang yang pertama kali. Ketika kerajaan Singosari runtuh, yang mana dijelaskan di dalam kitab Paparaton dan Prasasti Kudadu, bahwa runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada tahun 1292 Masehi akibat dari pemberontakan Jayakatwang atau Adipati Gelang-Gelang. Pasukan kerajaan Singosari yang pada saat itu dikerahkan dalam ekspedisi Pamelayu untuk menghadapi serangan pasukan Mongol sebagai akibat dicederainya Mengci, utusan Kubilai Khan yang datang ke Singosari pada tahun 1289 Masehi untuk meminta pengakuan Raja Kertanegara tunduk terhadap kekaisaran Mongol. Sehingga pada saat itu kerajaan Singosari menjadi sangat lemah di bidang pertahanannya, karena sebagian besar kekuatan pasukannya dikirimkan untuk menghadang kekuatan pasukan Mongol. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Jakakatwang untuk menyerang Singosari, karena kerajaan leluhurnya yaitu Kediri pernah dihancurkan oleh leluhur Kertanegara yaitu Sri Rahajasa atau Kenarok. Di dalam penyerangan tersebut, Singosari diserang dari arah utara dan selatan, di mana untuk menghadapi serangan dari utara, pasukan Singosari dipimpin oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dan Adaraja. Namun, rupanya serangan dari utara tersebut hanya sebagai pancingan belaka, karena serangan yang besar-besaran justru dari arah selatan yang dipimpin langsung oleh Jakakatwang, sehingga mampu menghancurkan seluruh kekuatan kerajaan Singosari dan berhasil membunuh Raja Kertanegara. Sejak saat itulah riwayat kerajaan Singosari berakhir, yang sejak berdirinya kerajaan ini pada tahun 1222 Masehi. Menyadari telah runtuhnya kerajaan Singosari serta telah terbunuhnya Raja Kertanegara, maka kemudian Raden Wijaya menuju ke Terung, suatu daerah di utara Singosari. Namun karena terus dikejar oleh musuhnya, akhirnya memutuskan terus bergerak ke arah timur, dan berkat bantuan kepala desa Kudadu, ia akhirnya berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu dengan Arya Wirajaja yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati Sungenep atau Sumenep. Arya Wirajaja yang pada saat mudanya pernah mengabdi kepada Narasingamurti, kakek Raden Wijaya. Maka tentunya kedatangan Raden Wijaya beserta para pengikutnya disambut baik oleh Arya Wirajaja di Sumenep. Akhirnya Raden Wijaya bersama Arya Wirajaja merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta kerajaan dari tangan Jayakatwang. Dan Raden Wijaya berjanji kepada Arya Wirajaja apabila berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi menjadi dua dengannya. Dengan bantuan Arya Wirajaja, kemudian Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang dengan maksud untuk mengabdi kepada kerajaan Kadiri. Mendengar berita itu, kemudian Jayakatwang mengirim utusannya untuk menjemput Raden Wijaya dan Arya Wirajaja di pelabuhan Jungbiru, dan selanjutnya dibawa menghadap ke Jayakatwang di kerajaan Kediri. Untuk membuktikan kesetiaan Raden Wijaya tersebut, kemudian Jayakatwang memerintahkan untuk membuka hutan tarik, yang kemudian daerah ini dikenal dengan nama Wilwatikta sebagai kawasan wisata berburu bagi Jayakatwang dan sekaligus sebagai tempat bermukim Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya membuka hutan tarik, Arya Wirajaja kemudian mengirim orang-orang Sumenep untuk membantu Raden Wijaya di dalam melaksanakan tugas tersebut. Menurut Kidung Panji Wijarakrama, salah seorang berasal dari Sumenep tersebut menemukan buah maja yang rasanya pahit, sehingga kemudian desa pemukiman tersebut oleh Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Di dalam catatan dinasti Yuan berdasarkan naskah Yuanxi, mengisahkan bahwa pada tahun 1293 Masehi, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang bersama 1.000 kapal dengan bekal selama 1 tahun serta biaya sebesar 40.000 batangan perak
diberangkatkan dari pelabuhan Chuangzhou menuju Jawa Dwipa atau Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara yang telah menghina utusannya, dan pasukan Mongol ini tiba di Pulau Belitung sekitar bulan Januari tahun 1293 Masehi. Di sini mereka mempersiapkan penyerangan ke Jawa selama 1 bulan. Adapun pimpinan pasukan kerajaan Mongol tersebut terdiri dari Sibi, orang Mongol, Ike Mese, orang Uighur, dan Hoi Jing, orang Cina. Penyerbuan pasukan Mongol ke tanah Jawa itu, selain ditulis di dalam sejarah dinasti Yuan, juga ditulis pada Kidung Harsawijaya dan Kidung Ranggalawe. Kedatangan pasukan Mongol ini kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya setelah memperoleh saran dari Arya Wijaya untuk menyerang Jayakatwang yang pada saat itu menjadi Raja Kediri setelah menghancurkan kerajaan Singosari. Pasukan Mongol yang dibantu oleh pasukan Raden Wijaya dan pasukan Arya Wijaya akhirnya berhasil menghancurkan pasukan kerajaan Kediri, dan selain Raden Wijaya yang terlibat di dalam penyerangan tersebut, juga terdapat Lembu Sora dan Ranggalawe yang bergabung bersama pasukan Mongol menyerang kerajaan Kediri. Kisah penyerangan pasukan Mongol terhadap kerajaan Kediri tersebut juga diceritakan di dalam Yuanxi yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293 Masehi. Akhirnya, Jayakatwang berhasil ditawan oleh pasukan Mongol dan dibawa ke Ujung Galuh yang sebelum meninggal berhasil menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Wukir Polaman. Dengan dihancurkannya kerajaan Kediri tersebut, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, kemudian pada saat mereka merayakan kemenangannya tersebut, dalam suasana berpesta, secara tiba-tiba pasukan Raden Wijaya dan pasukan Arya Wirajaja berbalik melakukan penyerangan kepada pasukan Mongol tersebut. Dan hasilnya, sebagian besar mereka terbunuh dan sisanya melarikan diri ke pantai Ujung Galuh untuk kembali ke negerinya. Dengan telah runtuhnya kerajaan Kediri tersebut, kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit yang pertama. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit yang pertama bergelar Sri Kertarajasa Jayawadrana terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan tanggal 12 November 1293 Masehi. Dan Mahapatih pertama kerajaan Majapahit adalah Nambi. Kemudian kerajaan Majapahit inilah yang kelak menjadi kerajaan besar yang mampu mempersatukan Nusantara. Setelah berdirinya kerajaan Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya yang terjadi pada tahun 1293 Masehi, maka sebagai janji Raden Wijaya kepada Arya Wirajaja atas jasanya di dalam menghancurkan kerajaan Kediri, kemudian dianugerahkan separuh dari luas wilayah kerajaan Majapahit kepada Arya Wirajaja, yang kemudian kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Lamajang Tinggang Juru. Arya Wirajaja dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Lamajang Tinggang Juru pada tanggal 26 Agustus 1294 Masehi. Keraton Kerajaan Lamajang Tinggang Juru Keraton Kerajaan Lamajang Tinggang Juru berada di Arnon, sekarang Kutorenon, dan terdapat juga benteng pertahanan yang sangat kokoh seluas 135 hektar. Kerajaan Lamajang merupakan suatu kerajaan otonom yang tidak berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, serta kedua kerajaan ini saling menjalin hubungan baik di antara keduanya. Luas wilayah kerajaan Lamajang meliputi wilayah Lamajang, Besuki, dan Blambangan hingga sampai ke Bali. Meliputi Madura, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, hingga Bali. Dan hingga saat ini keturunan dari Raja Arya Wirajaja berada di Bali yang tergabung dalam komunitas Paiketan Wangbang Pinatih, masih tetap mengakui sebagai keturunan raja dari Lumajang. Selain mengalami masa kejayaannya,
keberadaan kerajaan Lamajang Tingangjuru juga menjadi awal berkembangnya kesenian Pandalungan yang pada saat ini tersebar di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Lamajang Tingangjuru. Arya Wirajaya menjadi raja di kerajaan Lamajang dengan dicintai oleh seluruh rakyatnya serta berhasil membangun kerajaannya dengan damai, makmur, dan sejahtera hingga sampai akhirnya hayatnya berada di bumi Lumajang. Ketika mendengar kabar bahwa Arya Wirajaya meninggal dunia, maka Nambi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Mahapatih Majapahit dengan rajanya Jayanegara, putra dari Raden Wijaya, kemudian memohon izin kepada Raja Jayanegara untuk pulang ke Lamajang dalam suasana berkabung karena ayahnya meninggal dunia. Namun karena akal licik dari Halayuda, seorang pejabat kerajaan Majapahit yang mengincar kedudukan Mahapatih Nambi, kemudian disampaikan kepada Raja Jayanegara bahwa Mahapatih Nambi tidak akan kembali ke Majapahit dan pada saat itu sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kerajaan Majapahit. Mendengar berita tersebut, kemudian Raja Jayanegara segera menyerang Mahapatih Nambi yang pada saat itu berada di Lamajang. Nambi tidak pernah menduga akan mendapat serangan besar dari Majapahit, sehingga kerajaan Lamajang berhasil dihancurkan dan Nambi berhasil dibunuh pada penyerangan tersebut. Kisah ini diabadikan di dalam kitab Negara Kertagama tentang runtuhnya kerajaan Lamajang yang terjadi pada tahun 1316 Masehi. Buntut dari penyerangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Lamajang tersebut adalah terjadinya peperangan yang sporadis dilakukan oleh beberapa kerajaan kecil di wilayah kerajaan Lamajang seperti Sadeng, Blambangan, dan yang lainnya yang merasa tidak puas atas dihancurkannya kerajaan Lamajang oleh kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 dan mulai munculnya kerajaan Islam di tanah Jawa, keadaan ini membawa pengaruh terhadap keadaan Lumajang pada saat itu. Di bawah pemerintahan Panembahan Senopati dari kerajaan Mataram Islam, daerah Lumajang dan sekitarnya berhasil direbut kembali di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Pada saat penaklukan daerah sebelah timur Lamajang atau sekarang Lumajang dan Renong sekarang Kutorenom oleh pasukan kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Ki Tumenggung Alap-Alap yang berada di daerah Winongan atas perintah Raden Surotani. Inilah sebuah perjalanan panjang sejarah Lamajang atau Lumajang yang telah mengukir sejarah masa lalunya di bumi Lamajang. Nah, seperti itu sejarah dari Lumajang atau dulu dikenal sebagai Lamajang, dan juga asal mula dari penamaan Lumajang atau Lamajang itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, sejarah, dongeng, ataupun legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.